Bingung banget gue, sumpah bingung. Sebenernya dari awal nih, ntar dulu. Ini terlalu buru-buru nih gue. Karena saking apa ya, kecewa dan aneh tuh jadi satu nih hari ini nih. Gue udah setuju nih. BTW, gue habis nonton film Kung Fu Panda 4. Yang mana gue harus kasih tahu dari awal, gue udah setuju kalau franchise ini nih udah trilogi aja, nggak perlu ada Kung Fu Panda 4. Bener terjadi nih hari ini. Gue hari ini nonton, selesai nonton, ya kalian lihat sendiri deh betapa bingungnya gue di film keempat ini ya. Gue nggak paham sih kenapa dia milih cerita begini, milih develop karakter. Ya gue ngerti sih, kayaknya sih bakalan buat kedepannya adalah satu karakter. Paling gue bahas dulu aja ceritanya ya, Kung Fu Panda 4 ini. Kayak ya ini gue nggak bisa bilang ceritanya bakal gimana ya, karena emang menurut gue sendiri ini emang tipikalnya popcorn movie. Jadi ya dari film 1, 2, 3 pun Kung Fu Panda sebelumnya ya template ceritanya mungkin seperti itu. Cuman ya oke aja kalau yang kemarin. Satu, kita pengenalan lah dengan Kung Fu Panda, seorang panda yang bisa kungfu, belajar kungfu segala macam. Kung Fu Panda 2 ditambah backstory dari Po, si pandanya itu sendiri. 3 itu tadi kemarin gue nonton Kung Fu Panda 3 itu ada villain baru. Itu udah oke lah menurut gue buat jadi penutup franchise trilogi Kung Fu Panda gitu. Tapi kenapa nih gue gimana ya, bingung sendiri nih gue nih. Tapi kalau menurut gue cerita ya itu tadi yang biasa aja ya, nggak yang kayak gimana. Cuman gue mikirnya emang bingung aja nih mau dibawa kemana. Satu sisi ya kita tetap di guide untuk karakter si Po. Karakter ada namanya yang baru nih, dia Fox kalau nggak salah. Fox itu serigala apa rubah ya? Rubah kalau nggak salah ya. Itu ada namanya Zen. Terus satu lagi villain. Ini ada si Chameleon, dia bunglon, bisa berubah bentuk gitu deh dia pokoknya. Kalau dari cerita sih gue nggak ada yang gimana karena ya udah itu aja, nggak ada yang spesial. Apalagi gue ngeliatnya di Kung Fu Panda 4 ini cerita juga nggak bisa nolong gitu loh. Paling lanjut aja kali ya ke karakter ya. Gue waktu pertama kali nonton trailernya itu mungkin bisa jadi villain yang oke lah waktu pertama kali nonton. Tapi pas udah nonton hari ini, gue udah pulang nonton, ternyata tidak menakjubkan itu ekspektasi gue. Gagal tuh, patah deh ekspektasi gue. Kenapa ya? Karena menurut gue disandingin sama Tai Lung, Kai sama Lord Sen itu jauh banget gitu loh. Mungkin spesial dia bisa berubah bentuk dan ya dia bisa niru-niruin master sebelumnya lah yang pernah dilawan sama Po, villain sebelumnya. Cuman terlalu nggak dapet gitu loh backstory si villainnya. Kalau yang kemarin tuh Tai Lung tuh berdasarkan dia sakit hati dari Master Shifu, kenapa nggak dia gitu loh yang diangkat jadi Dragon Warrior. Terus si Lord Sen yang pengen nguasain daerah tersebut dengan senjata meriamnya itu, dan aura villainnya pun kerasa gitu loh. Ditambah di trilogi yang ketiga itu Po tuh dapat villain yang mana si Kai ini yang kerbau ya, yang dia pakai apa itu namanya ya, pokoknya itu senjatanya deh yang berantai itu. Dia saingannya Oogway, Master Oogway yang kura-kura ngantuk itu ya. Menurut gue itu udah cocok di film ketiga itu buat Kai itu jadi penutup villain yang dilawan sama Po. Tapi kalau ini sekarang, kenapa karakter yang digambarkan ciamik itu
backstory-nya kurang gitu, nothing special, dan nggak bisa berantem, udah apa gitu loh. Plus yang tadi kenapa gue bilang pas di awal cerita yang nggak tahu mau dibawa kemana, nah ini kita nyambung ke karakter si Zen yang si Fox ini ya, dia si rubah ini, dia ketemu sama si Poe di awal cerita ya. Gue udah lihat ini salah satu karakter baru ya, di samping Poe dan villainnya sendiri, ini ada satu karakter. Ya, mungkin ini develop karakter untuk kedepannya sih. Cuman gimana ya? Nggak semantep itu juga gitu. Yang gue bilang kenapa nggak tahu mau dibawa kemana ya? Poe punya konflik, Zen punya konflik. Ditambah kayaknya villain itu cuma pemanis doang deh. Gue ngerti ini develop karakter untuk kedepannya, cuman kalau bisa mungkin seharusnya bukan Kung Fu Panda 4 titelnya ya. Mungkin ya dengan karakter Zen itu The Next Dragon Warrior mungkin. Jadi develop karakternya si Zen ini gitu loh. Baru deh ceritanya fokus pada Zen. Ini kan judul aja Kung Fu Panda 4, tapi lu pasti tengah-tengah tiba-tiba konflik ceritanya fokusnya malah si Zen ini, si rubah ini gitu loh. Si Poe-nya tiba-tiba kayak nggak dapet highlight aja gitu loh. Padahal judulnya kan Panda, bukan Fox. Aneh nggak? Kalau misalkan tiba-tiba Kung Fu Fox, bukan Kung Fu Panda. Aneh kan? Sama ceritanya, develop karakternya di Kung Fu Panda 4 ini aneh. Sama kayak kalau misalkan kalian denger Kung Fu Fox. Aneh kan? Itu yang menggambarkan Kung Fu Panda 4 ini. So, udah cukup banget. Gue harus nekenin lagi. Udah cukup banget trilogi yang kemarin itu jadi penutup Kung Fu Panda gitu. Terus yang terakhir mungkin kalau dari karakter Poe ya. Itu tadi gue udah bahas juga. Nggak apa ya, kentang dari awal ya. Kita ditunjukin kegiatan si Poe selama jadi Dragon Warrior. Tiba-tiba di tengah-tengah ketemu karakter baru, dia pencuri. Si Zen ini pencuri ya, kalau kalian nggak tahu dan kalian udah nonton, itu si Zen itu pencuri, dan Poe minta anterin si Zen ini buat ketemu si Chameleon, si raja terakhir ini yang bisa berubah-ubah bentuk ini, si bunglon. Ya udah dari situ gue juga kurang enjoy ya, mungkin karena awal juga lumayan lambat pace ceritanya, terus tiba-tiba disandingin dua karakter itu, terus tiba-tiba di perjalanan menuju si kerajaannya si bunglon itu dihadapin sama ini sama itu kayak tiba-tiba aja gitu, nggak yang nggak ini loh, nggak tertata aja kalau menurut gue. Dan ya itu udah nothing special sih. Baik lagi ya, ada apa ya, janganlah dari Master Shifu ini, kalau si Poe ini harus nyari suksesor. Nah kalau mau ini Kung Fu Panda 4 ini nih, perjalanan si Poe, si panda ini buat setelah kegiatan dia selama dia jadi Dragon Warrior nih, sampai ke dia nemuin suksesornya gitu. Mungkin fokusnya di Poe, mungkin boleh di akhir di tease siapa bakal yang jadi Dragon Warrior yang nextnya gitu loh, the next Dragon Warrior. Cuman kalau menurut gue ini terlalu memaksakan aja, kayak di awal udah kayak kelihatan sih nih, pasti sih ini yang bakal jadi Dragon Warrior selanjutnya gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin animasi itu nggak bisa di komen sih. Bisa mungkin bisa, cuman gue sih DreamWorks ini dengan dari film 1 sampai ke 4 ini nggak pernah ngerasa tidak puas sih. Ada tadi tuh gue lihat ada scene yang Master Shifu lagi ngomong sama Poe di kastilnya itu, si istana gioknya itu diliatin kayak scene si Master Shifu yang ke hembus sama angin itu kayak hidup banget aja, padahal itu cuma animasi dong gitu. Kalau itu nggak ada komen dari gue sih. Mungkin dari karakter apa yang kurang menurut gue yang hilang di film 4 ini.
Oh, ya betul. Di film 1, 2, dan 3 Kung Fu Panda ini selalu ada yang namanya Furious Five. Yang mana itu ada si Tigres, Mantis, yang Monkey, terus ular itu siapa nama gue lupa. Terus satu lagi, udah ya? Ular, harimau, monyet, mantis sama satu lagi si burung bangau tuh lupa gue namanya. Gue kehilangan itu aja di film yang keempat ini. Yang mana di film Kung Fu Panda 1, 2, dan 3 itu mereka selalu ada, bahkan jadi peran penting juga gitu, side karakter penting di samping karakter utamanya gitu loh. Kurang juga tuh kalau menurut gue, kayak misalkan dari awal udah ada tapi sampai sekarang, bukan sampai sekarang, di film keempat ini malah gak ada loh gitu loh side karakter penting itu. Jadi gue sangat menyayangkan aja. Kalau dari filmnya sendiri ya, popcorn movie ini kalau menurut gue selalu enjoy karena komedi-komedinya ya. Komedi-komedi yang disajikan, kekonyolan Poe sebagai Dragon Warrior yang ya ini kan notabene panda yang ya kita lihat real life aja, panda tuh konyol gitu kan, malas-malasan segala macem, dan sini selalu diliatin kalau panda tuh emang seperti itu, kelakuannya konyol segala. Jokesnya pun masih jokes yang disajiin dari film 1, film 2, dan film 3 sih kalau menurut gue ya, karena enjoy pun mungkin dari segi jokes aja kalau menurut gue. Jadi ketolong dari cerita yang gak tahu mau kemana, tapi tetap disajikan sama jokes yang menurut gue oke. Sebagai pencinta tawa juga ya, segitu udah oke lah buat jokes. Jadi mana ya, gue bahas apa lagi ya? Itu terlalu terfokus sama keanehan di ceritanya ini deh. Oh iya ya bener, gue sampai kelupaan di segi fightingnya, actionnya nih apa ya, nggak yang masif. Kan kalau misalkan di film 1, 2, 3 tuh ada aja scene dari awal Poe latihan, Poe udah teamwork kamu Poe sampai di ujung-ujungnya lawan villain utama. Kayak di sini nih kayak lagi-lagi gue harus bilang kentang sih. Kayak gue paling seneng banget di franchise ini nih lawan Tai Lung. Kenapa? Karena purely fighting aja gitu loh. Kungfunya tuh keluar semua gitu loh kalau Tai Lung itu. Dengan ya di sini juga ditis kalau misalkan bela dirinya si Tai Lung ini diakuin banget gitu loh. Dan ya emang itu terbukti di film kedua pun, fighting antara Poe yang konyol dan Tai Lung yang overpower di bela dirinya itu diliatin banget gitu loh. Meskipun ya ujung-ujungnya tetap menang Poe ya. Cuma kalau buat di sini itu kayak cuman pukul-pukulan biasa. Kelebihan villainnya cuma bisa berubah-berubah, yang ngeribetin ya cuma berubah-berubah aja gitu loh. Jadi ujung-ujungnya cuma gulet nggak tahu mau ngapain, karena ya itu kayak nontonin Colosseum. Di Colosseum itu si panda lawan si bunglon diliatin sama master sama villain-villain yang pernah dikirim ke apa namanya, si alam bakanya itulah pokoknya di film ini. Udah gitu aja, cuman gulat-gulat biasa doang ya. Terus ditambah support dari si Zen ini, tiba-tiba si Zen ini bisa ngeluarin, karena yang ikonik nih si Poe kan si skedusnya ini ya. Tapi ini tiba-tiba dia dengan mudahnya bisa nguasain si skedus ini yang di convert jadi sekarang bukan skedus namanya, skeblem. Itu juga kenapa sih harus skeblem gitu loh? Apa kayak skikyu gitu kan, lebih lucu gitu kan skikyu, atau scroll gitu kan biar lebih garang gitu. Apa sih gitu tuh, kenapa terlalu mudah sama terlalu gampang banget gitu loh buat ngasih nama jurus andalan si Poe itu. Itu juga lucu. Masalahnya kalau si Poe itu dengan kekonyolan dia dikasih nama skedus itu udah lucu banget itu sumpah. Meskipun itu jurus ya, tapi lucu gitu loh. Cuman kayaknya gue terlalu menggebu-gebu karena keanehan di Kung Fu Panda 4 ini ya. Ya semoga kalau memang mungkin ya dari yang gue lihat sih
kedepannya mungkin bakal ada franchise baru ini dari spin-off-nya mungkin ya dari si Next Dragon Warrior ini. Semoga oke lah ya. Cuman kalau misalkan mau pakai Kung Fu Panda 5 dan ceritanya kayak gini lagi, kayaknya enggak deh. Apa ya kira-kira yang bisa gue kasih buat keanehan di film Kung Fu Panda 4 ini? Mungkin karena ketolong jokes animasi yang gue suka di film kartun ini gitu kan, film animasi. Mungkin 7 sih dari gue. Kalau kalian tetap mau nonton, nggak apa-apa, karena ini popcorn movie balik lagi kan. Gue juga tetap enjoy karena lucu ya, gue masih ketawa buat nonton filmnya. Cuman yang merasakan keanehannya aja gitu loh di film yang keempat ini. Jadi itu aja sih kalau menurut gue. Gue sudahi dulu karena kayaknya gue perlu makan deh. Ini emosi juga karena belum makan kayaknya gue ya. Jadi makasih udah dengerin gue misu-misu tentang film Kung Fu Panda keempat ini. Next mungkin gue bakal review lagi dengan film-film yang akan datang ya, film-film baru yang akan datang di tahun 2024 ini. Oke? Gue Abdu cabut. Bye.